Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sya'an lillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani min al-anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu ala zati wa la jami'i sahabati Rasulillah jami'an wa la waliyillahi al-muqarrabin masyarikin radhiyallahu magharibiha fi barriha wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani al-Qutb rabbani qaddasallahu sirrahum sallallahu al barakatuh karamatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi muallif hadzal kitab Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah pengajian malam Rabu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa guna dan dalam rangka thalabil ilmi. Mudah-mudahan menjadi wasilah panjang umur, sehat badan, jasmani dan rohani, lancar usaha, berkah rezeki. Allah cetak keturunan kita menjadi keturunan yang soleh solehah. Keluarga kita dicetak oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Segala harapan dan cita-cita mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Wasilah dengan mengikuti pengajian. Yang sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan dengan ngaji, baik sakit zahir maupun sakit batin, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan maqalah yang keempat. Di sini dikatakan izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Ay fala tataqawwa umurud dunya ولا تصلح إلا بالأموال ولا تتقوى أمور الآخرة ولا تصلح إلا بالأعمال الصالحة. Pada kesempatan malam ini kita mendapatkan wejangan yang singkat, padat namun berisi, yakni terkait keutamaan harta, katakanlah uang, yang nanti juga harus diimbangi dengan amal soleh, agar ketika antara harta duniawi dan amal soleh ini menjadi klop, menjadi satu, maka insya Allah seorang hamba dapat meraih sa'adatun fid dunya wal akhirah, selamat, bahagia, senang di dunia dan di akhirat. Pengarang mengatakan izzud dunya bil mal, luar biasa, bahwa kemuliaan di dunia dapat diraih dengan harta. Pengen derajat tinggi, pengen masyhur, pengen populer, pengen reputasi tinggi. Kalau ada mal, harta, katakanlah uang, maka dengan sangat mudah harapan itu bisa dimanifestasikan dalam kehidupan. Artinya bahwa harta dunia, baik itu uang ataupun benda, tidak bisa dinafikan dalam kehidupan kita. Tetap butuh uang, butuh harta. Bahkan harta itu menjadi pilar dalam agama Islam, pilar dunia,
pilar dalam kehidupan. Maqamaddin illa bil mal. Agama tidak akan tegak kalau tidak ada harta. Luar biasa. Jadi artinya tidak mesti kita dalam keseharian ini habis hanya dipakai sholat saja, tahdarusul Quran saja, lupa cari nafkah, lupa cari harta, tidak akan berimbang. Mengapa demikian? Sebab ingat, di dalam agama kita juga disyariatkan zakat. Zakat butuh uang. Dalam agama kita disyariatkan haji. Haji butuh uang. Harus ngurus paspor ke imigrasi, harus punya visa, suntik meningitis, berangkat, datang, turun, periksa paspor di imigrasi segala macam kelengkapannya, nanti dari Jeddah menuju ke Mekah ataupun ke Madinah butuh uang. Kemudian di sana harus cari maktab penginapan, butuh uang. Mau ngambil mikot dari Masjidil Haram ke Masjid Aisyah atau yang disebut dengan Tan'aim, butuh uang. Baik ngangkot ataupun ngebis, butuh uang. Sholat butuh uang. Kenapa? Harus ngebangun masjid. Betul ya? Harus ada sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan sholat. Dakwah butuh uang. Seperti ini alat kita yang dibutuhkan demi syiar Islam, syiar dakwah kita, butuh alat seperti ini. Kamera yang canggih. Mudah-mudahan masjid ini Allah berikan rezeki yang banyak sehingga segala sarana untuk berdakwah kita lebih maju dan berkembang. Karena tidak dinafikan, butuh uang. Kalau masjidnya jelek, wajar kalau masyarakatnya nggak tertarik ingin ke masjid. Tapi kalau masjidnya bagus, programnya bagus, yang datang dikasih air, yang datang dijamuin, pulang disanguin, yakin saya orang Sinar Jati mau ngaji semua. Coba Pak, yang datang siapin prasmanan, pulang disanguin, saya yakin Pak. Tidak perlu woro-woro terlalu banyak, terlalu masif, cukup siapin. Betul, segalanya butuh uang. Luar biasa. Demikian pula dakwah, gagasan, kemudian seruan, program apapun saja, kalau dunal fulus, nggak makai ini, mogok Pak, mogok. Ya Pak ya, Bapak punya program bagus, ide bagus, gagasan bagus di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, di mana saja, wah idenya bagus, lagi-lagi mentok kalau nggak ada uangnya. Betul Pak ya? Makanya yang rajin cari uang. Tidak dinafikan Pak. Makanya di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Al-Imam Al-Ghazali ada bab khusus menceritakan atau mengkaji tentang usaha. Al-babul awal fi fadlil kasbi wal hissi alaihi. Imam Al-Ghazali sengaja beliau mengutip sebuah karya terkait keutamaan usaha dan dorongan motivasi agar mau bekerja. Jadi nggak melulu ngedoa baik, hayu ngedoa, usaha enggak. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Hayu Rabbana apa? Rabbana zidna apa? Allahumma rzuqni saja tiap hari ngedoa. Kerja usaha kagak. Namanya bohong. Mesti ada usaha. Maka sini dikatakan waj'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang untuk mencari penghidupan.
Jangan semua habis kena puasa, semua habis dengan sholat, semua habis dengan ngaji. Cari penghidupan di mana saja. Yuk, yang ke sawah, ke sawah. Yang tani, tani. Yang dagang, dagang. Yang rajin, yang jadi guru, yang rajin, yang ikhlas. Yang ngantor, ngantor. Yang diperbankan, yang rajin. Memang siang itu waktunya apa? Mencari kehidupan. Ya, ini terutama para pemuda yang baru akan berumah tangga terutama. Harus betul-betul diresapi. Kemudian waj'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Di bumi ini kata Allah hamparkan bumi ini sengaja untuk apa? Untuk kita gali, kita cari karunia Allah, cari penghidupan di dunia ini. Kalau guru saya bilang, di bumi ini Pak, tidak ada tanah gersang. Kalau guru saya bilang, yang gersang itu tangan kita. Belum apa-apa udah ngomong gersang, belum diapa-apain, enggak digarap, enggak diapa ya gersang. Kalau digarap, dipupuk, tidak ada istilah gersang. Yang gersang tuh ide kita kadang-kadang, kemudian tangan kita. Maka semua kehidupan di bumi ini itu bisa menjadi tempat sumber penghasilan dan penghidupan kita. Maka oleh karena itu, fantashiru fil ardi, silahkan bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Yang nani sabar dengan bertani, yang dagang jujur dengan dagangnya, yang ngajar di madrasah yang sabar. Dari situlah kita mendapatkan penghidupan di dunia ini. Bahkan kata Nabi, wa qala alaihi salatu wassalam, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Bahwa di antara beberapa dosa itu ada dosa yang tidak bisa dikifarati, tidak bisa dimaafkan kecuali dengan mengalami bingung karena mikirin cari penghidupan. Luar biasa Pak. Kalau Bapak sesekali dalam mencari rezeki, mencari nafkah, bingung, ya Allah, ini barang sudah habis, pelanggan banyak yang pesan, sedangkan modal juga udah habis, pening. Ingat Pak, bingungnya kita memikirkan apa? Cara mencari nafkah itu bisa mengifarati dosa yang tidak bisa dikifarati dengan puasa dan sholat dan lain-lain. Luar biasa ya Pak ya. Jadi tapi jangan pula disengaja bingung, wah kifarat dosa nih. Jangan pula sengajakan cari kebingungan, jangan. Kemudian bahkan kata Nabi, at-tajirus saduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur, tidak mengurangi timbangan, bahkan dilebihkan kalau bisa, maka yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada. Akan Allah bangkitkan kelak di hari kiamat bersama para siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Pedagang tuh Pak. Jadi jangan ngeremehin orang pasar. Meskipun kata Nabi, pasar itu adalah tempat yang paling jelek di muka bumi, tapi jangan salah juga di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah mengatakan bahwa pasar itu adalah mawaid. Al-aswaq mawaidullah, faman ataha aswaba minha. Meskipun dalam hadis yang lain dikatakan bahwa pasar itu adalah tempat yang sangat jelek di atas muka bumi ini, karena di situ terjadi penipuan, terjadi pengurangan timbangan dan lain-lain. Tapi jangan salah, di pasar itu katanya mawaidullah, ada hidangan-hidangan Allah. Banyak orang hidup, banyak orang terpenuhi kebutuhannya dari mana? Dari pasar. Karena memang pasar itu hidangan dari Allah. Maka faman ataha asoba minha,
Siapa yang mau datang ke pasar, maka dia pasti mendapatkan hidangan itu. Jadi jangan dianggap remeh tukang dagang. Bahkan nanti ada sebuah hadis yang mendorong kita jadi pedagang, Pak. Jadi ustadz, jadi kepala sekolah, tapi dagang juga. Ada nanti ini di hadisnya. Ya. Kemudian, nah, dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda yattakhidul mihnata liyastaghniya biha 'anil nas wa yabghidul abda yata'allamul 'ilma yattakhidhu mihnatan. Bahwa sesungguhnya Allah mencintai hamba yang tukang bekerja agar tidak minta-minta kepada orang lain. Sangat dicintai oleh Allah hamba yang bersusah payah cari nafkah untuk menghindari meminta-minta. Lebih baik mencari kayu ke hutan, lalu diikat, lalu dipikul, dibawa ke pasar, dijual, dapat bisyarah, dapat uang, dan dibelanjakan beras, dimakan dengan sekeluarga, jauh lebih utama daripada minta-minta. Sangat mulia sekali. Jadi bapak-bapak yang bekerja siang ataupun ada yang kerja malam, tidak hina, Pak. Yang penting niat dalam hati kita, semua ini dalam rangka diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, yakni menafkahi keluarga. Semuanya mulia. Kemudian, nah, ahallu ma akal al-abdu kasbu yadis sani' idza nasoha. Di sini dikatakan bahwa rizki yang paling halal yang dimakan oleh seorang hamba adalah rizki yang diperoleh dari usaha tangan sendiri. Jadi hendak ngandelin orang tua, enggak ngandelin orang terdekat, tapi apa yang dihasilkan dari karya tangan, bisa buat kerajinan, bisa mengajar, bisa menulis, tuh jadi bisa jadi fotografer, apa saja. Hasil dari karya sendiri, usaha sendiri, itu yang paling halal. Tentunya perbuat berapa kerjaan-kerjaan yang baik, itu paling dicintai. Nah, bahkan, nah ini, agar kita terhindar dari meminta-minta, dan jika ingin rizkinya lebih, maka kata Rasul, alaikum bittijarah fa inna fiha tis'ata a'syarir rizqi. Luar biasa ini. Rasulullah menganjurkan kita berdagang, Pak. Alaikum, ini isim fi'il amar kalau dalam gramatika bahasa Arab, termasuk isim fi'il amar. Artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk berdagang. Mengapa? Bisnis. Kenapa? Fa inna fiha tis'ata asyari rizki. Karena sesungguhnya di dalam perdagangan itu ada 9/10% dari rizki. Jadi jangan kaget kalau ada bisnismen, bisniswoman, penghasilannya lebih besar dari pejabat, Pak. Kalau pejabat dapat uang dicurigai orang, takutnya ada gratifikasi, betul. Tapi kalau bisnismen, para pebisnis dapat uang, siapa yang curiga? Dagang kok, bisnis kok. Tapi kalau pejabat ujuk-ujuk hartanya membludak di mana-mana, dicek ATM-nya ada 9, 10, 15, semuanya berisi sekian miliar, dari mana? Betul. Tapi kalau pengusaha ada yang curiga, mau gratifikasi dari mana? Nah, kata Nabi, di dalam berdagang itu ada 9/10 rezeki, Pak. Dan 1/10-nya rizki itu berada di usaha selain dagang. Makanya, Pak, kalau yang dagang nih cepat kaya. Bapak-bapak kalau pengen cepat kaya, banyak punya uang, dagang. Dagang kuncinya. Di dalam perdagangan ada 9/10, artinya katakanlah 90%
Dan 10%-nya rezeki itu ada di usaha selain dagang. Jadi tani ya dari 10% itu, kemudian jadi guru ya dari 100%, yang kantoran dari 10%, yang tukang dari 10%, guru ngaji 10%, kecil. Karena apa? Tapi ya kalau dagang 9% sendirian, makanya gede Pak. Ya bukan berarti harus beralih profesi, enggak ya Pak ya. Tapi ini artinya kalau masih bingung mau cari profesi apa misalnya, tapi hasratnya, obsesinya pengen pegang uang banyak, dagang. Makanya yang dagang ya Pak ya, meskipun bermula dari kecil-kecilan, kadang-kadang hanya punya toko, jualan es, jualan ya kerupuk, ciki-cikian yang 500. Tapi ingat, kalau dilandasi dengan ibadah yang tekun, keimanan yang kuat kepada Allah, semula memang toko kecil, terus makin rame isinya, makin bervarian isinya, buka cabang. Yang itu dirombak semakin gede, buka cabang pertama, buka lagi cabang kedua, terus ketiga, sampai sebadar Lampung nih penuh dengan toko dia. Pernah dengar seperti itu Pak, kisah inspiratif? Mengapa? Ini ada hadis nabinya, bahwa dalam berdagang itu 90% rezeki numpuk di situ semua. Nih, kalau yang nggak sabar pengen kaya ya dagang, tapi harus sabar juga dalam menjalaninya. Jangan pengen instan, pengen praktis. Wah, kata Ustadz semalam itu kalau dagang cepat kaya, ya udah beralih profesi, padahal bukan ahlinya, ya hancur juga. Dagang tinggal hutang, tani tinggal daki. Kalau bukan ahlinya juga. Gimana caranya? Pelajari ilmunya. Bagaimana agar tidak terjerumus ke dalam riba? Bagaimana agar tidak terjerumus melakukan pelanggaran hadis Nabi, innamal bai'u an taradin, kata Nabi, bahwa kalau jual beli itu harus atas dasar saling ridho, saling ikhlas. Bagaimana agar tidak ada pelanggan yang dirugikan? Misalnya nimbang gula 1 kilo misalnya 15.000 misal. Gula tuh Pak, daripada dipasin lebih baik lebihin dikit. Kalau dipasin takut-takutnya pasnya itu iya dengan plastiknya, iya dengan karetnya, kurang gulanya. Sudah apa itu? Sudah tidak murni hasilnya. Nah ini dalam berdagang. Makanya Rasulullah ketika berdagang ke Syam di usia 25 tahun, dia sebelum di bawah usia 25 tahun, apa yang bagus dikatakan bagus, yang belanja suka dilebihin kalau Nabi. Makanya orang malah, jadi kata Nabi begini, ini baju kira-kira ya, ini baju harganya misalnya 25.000, padahal di tempat lain misalnya 30-40.000 misalnya. Tapi kalau Anda mau memberi lebih silahkan, kalaupun nggak punya uang 25.000, monggo 20.000 juga diambil. Kalau ada pedagang gitu Pak, insya Allah barang cepat habis, modal habis juga. Bukan makomnya soalnya gitu, tapi yang penting kejujurannya itu dan kebaikannya, motifnya di situ. Maka Nabi berhasil mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah, berhasil sampai tertarik Sayyidah Khadijah kan, tertarik, pulang dari Syam usia 25 tahun nikah. Kenapa? Kejujurannya, karena memang besar hasil dari perdagangan itu, luar biasa ya Pak ya. 90% tertumpah kepada usaha dagang, 10%-nya bagi-bagi semua Pak. Semua usaha di dunia ini yang selain dagang itu cuma 10% saja bagiannya, bagi-bagi lagi. Nah ini, tapi sekali lagi Pak saya ingatkan, bukan harus beralih profesi ya Pak ya. Wah besok berubah pikiran ditinggalkan menjadi guru,
jadi marbot masjid misalnya, ditinggalin semua, dagang semua, padahal kan bukan ahlinya. Pelajari dulu caranya. Kemudian dikatakan di sini, wala yahmilannakum istibta'u syai'in minar rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillahi ta'ala fa innallaha la yanalu ma 'indahu bi ma'siyatihi. Nah, ini kata Ustadz itu kalau dagang hasilnya gede, tapi saya mau begini-begini aja, dari kerupuk gope itu dapat 50 rupiah, lama kayaknya katanya. Macam mana ini Ustadz, ini bener nggak hadis itu yang disampaikan? Jangan salah ya. Ketika Anda terlambat mendapatkan rezeki dari usaha Anda, maka ingat, la yahmilannakum istibta'u syai'in minar rizqi ala an tatluhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai keterlambatan datangnya rezeki dari usaha yang kita upayakan membuat Anda terdorong, termotivasi untuk berusaha dengan cara maksiat. Wah, ini kayaknya harus cari jalan pintas ini supaya dagangan cepat laku. Datang ke Mbah Dukun nih, cari bacaan-bacaan. Memang ada diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, ada doa agar dagangan itu bisa cepat laris, itu ada yang perlu ditulis juga. Cukup dengan menuliskan salah seorang nama sahabat bisa melariskan, ada. Tapi tentunya kan tidak semua orang tahu. Biasanya pingin apa? Instan, Pak. Wah, cari tukang ramal. Apa kira-kiranya? Oh, nanti taburin garam, nanti sekitarnya diludahin. Aduh, udah nggak bener nih. Pengen cepat berhasil, pengen cepat kaya dari dagangnya, tapi dengan cara maksiat kepada Allah. Jangan. Mengapa? Fa innallaha la yunalu ma 'indahu bi maksiyatihi. Apa yang ada di sisi Allah berupa rezeki tidak mesti dicari dengan cara maksiat. Justru itu yang akan menjatuhkan. Kalaupun di awal-awal lancar, Pak, bener, laris beneran, tapi jangan lupa ketika sesuatu itu berangkat dari sesuatu yang tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Boleh jadi bangkrut di tengah-tengah ataupun di akhirnya. Berjalan dengan normal saja, dengan kesabaran, kebaikan, kejujuran. Begitu, ya. Nah, ini yang sudah jadi pedagang di sini, bapak-bapak, terusin, tambah semangat, Pak. Ke pasarnya yang semangat. Kalau perlu sebelum ke pasar, jangan lupa tahajud malam harinya, berdoa kepada Allah agar doa di malam hari, jemput di pagi hari. Begitu ya, Pak ya. Yang ke pasar, yang rajin ke pasarnya. Kemudian jangan lupa terus belajar, mengembangkan, mencari ide-ide supaya enggak itu aja dagangnya es dengan kerupuk misalnya. Pingin kebeli villa, pingin buat itu, pingin beli ini beli itu. Kembangkan, dikemas. Nggak hanya itu saja. Punya keuntungan, jangan langsung shopping ke mall, kemana-mana baru dapat keuntungan sedikit. Golangin. Pandai-pandailah kita belajar untuk meningkatkan kualitas dagang kita. Di situ. Dan juga usaha yang lain maksudnya. Kemudian dikatakan di sini, man fataha ala nafsihi baban minas su'al, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayakhtatibu ala dhahri khairun min ayyati rajulan a'tahu Allahu min fadli fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Bahwa seseorang berangkat dari rumah membawa tali, datang ke hutan mencari kayu bakar, diikat, dipanggul, dipikul ke pasar, dijual, mendapatkan uang, jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada seseorang datang ke rumah-rumah, ngetok pintu, minta, nunggu di suatu lokasi dengan
berpose seperti orang yang tidak mampu, mengasongkan itu dan ini, meminta yang belum tentu diberi, atau lebih sering tidak dikasih. Lebih baik yuk usaha, lebih baik daripada minta-minta itu. Kemudian ingat, man fataha ala nafsi baban minas su'al fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqri. Siapa yang membuka pintu minas su'al, dari meminta-minta, maka Allah akan membuka 70 pintu kefakiran. Jadi semakin meminta semakin fakir. Tapi penghasilannya lumayan loh Ustadz. Bahkan katanya kalau di Jawa Timur ada khusus komplek pengemis katanya. Seharinya sekian ratus ribu. Wah, boleh juga tuh. Jangan salah. Orang yang meminta boleh jadi apa yang ada pada dirinya itu banyak, tapi jiwanya selalu kurang. Jiwanya selalu merasa tidak cukup. Kenapa? Sudah tabiatnya menjadi peminta. Makanya kata Rasul, kata Nabi, orang yang membuka satu pintu dari meminta, akan Allah buka pintu tuh, Allah buka 70 pintu kefakiran. Segala ada, tapi hatinya selalu kurang karena terbiasa meminta. Hal ini mengajarkan kita agar tidak tomak, tidak berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Daripada meminta, lebih baik cari sendiri. Dalam rangka menjaga apa? Muruah kita. Menjaga apa? Kehormatan kita. Laisa lil mu'mini ayyudilla nafsahu, kata Nabi. Orang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya, apalagi dengan cara meminta tadi. Ya, mari bareng-bareng berupaya. Nah, di sini tadi hadis yang sudah saya bacakan, al-aswaq mawa'idullah ta'ala faman ataha asaba minha. Pasar itu hidangan Allah. Yang berangkat usaha dagang di pasar pasti dapat, kata Nabi. Gitu. Kemudian di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini juga ada asar qaul sahabat Nabi. Sayyidina Umar berkata, la yaq'udu ahadukum an talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Berapa menit lagi ini? Takut kelebihan. Karena katanya habis Isya ada acara ya. Nah, Sayyidina Umar memberikan pelajaran baik ini Pak kepada kita. Kata beliau, awas, la yaq'udu ahadukum an talabir rizqi wa yaqulu Allah marzuqni. Janganlah kalian hanya duduk dalam mencari rezeki, enggak ngapa-ngapain maksudnya, terus dia berdoa Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rezeki, beri aku rezeki, beri aku rezeki. Kerjaannya duduk baring nganggur, enggak ngapa-ngapain. Ingat kata Sayyidina Umar, faqad alimtum, kalian pun tahu, annas samaa'a la tumtiru dhahaban, kamu juga tahu langit itu nggak akan pernah hujan yang berupa emas. Langit itu tidak hujan emas, tidak hujan perak. Maka dari itu kerja, jangan duduk doa Allahumma rzuqni, nggak ngapa-ngapain minta rezeki apa? Bohong. Nih kata Sayyidina Umar. Wa kana Zaid bin Maslamah yaghrisu fi ardihi faqala lahu Umaru radhiyallahu an asabata istaghni 'anil nas yakun aswana lidinika wa akramalaka 'alaihim. Nah, sahabat Zaid bin Maslamah, beliau nani itu bertani, punya tanah, punya lahan, ditanami. Bapak-bapak yang punya lahan
Kalaupun nggak kepegang, serahkan kepada tetangga yang barangkali luang waktunya, bahkan mungkin nggak ada kerjaan. Suruh apa? Kelola. Nanam kacang panjang, nanam timun, nanam cabai. Lagi mahal, Pak. Kalau bisa di rumah kita nih khusus untuk cabai, mak nggak usah beli, nggak usah beli. Biar kita yang nanam, urusan menumbuhkan benihnya, menumbuhkan kembangnya dan membuahkan, biar urusan Allah. Kalau kata Imam Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ma'akasbika, yang penting kamu usaha. Nanti urusan memberi rezeki, sok kamu nanam. Ketika kamu nanam, sok nanamnya yang bagus, gali dulu tanahnya, cangkul dulu. Ketika kamu nanam, jangan lupa nyiram, jangan lupa kamu cabutin rumput-rumputnya, jangan lupa mupuk. Nanti urusan ngegedein, ngebuahin, biar urusan Allah, biar Allah yang menumbuhkan. Yang penting ada karya dulu dari kita sebagai manifestasi wujud daripada usaha kita. Kenapa? Bukan kita kok yang menumbuhkan, ya Pak ya. Bukan kita kok yang menghasilkan rezeki itu. Kita tinggal berkarya saja. Biar Allah nanti yang menumbuhkan dan yang memberi kita rezeki. Kalau bisa ya tomat, rampe itu, kata orang Sunda rampe. Kalau bisa nggak usah beli. Waduh Ustadz, nggak ada tanah, kan ada empot Pak. Bener. Kalau kata guru saya begitu. Kamu nggak punya tanah, kamu kan bisa beli pot, gantung di pagar. Nanam apa, sesekali pingin ya nyambel, nggak perlu kudu ke pasar. Pingin tambah enak lagi, nanam tomat habis beli dari pasar, bijinya jangan dibuang. Guru saya almarhum Kiai Haji Khair Afandi, setiap habis makan buah-buahan tuh Pak, segitu segalanya sudah ada, santri ribuan. Bahkan hari ini santrinya, cabang pondok pesantrennya sudah lebih dari 1000 lebih di seluruh Indonesia, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua, yang di Sumatera, sampai ke Aceh, Batam sana. Beliau tetap mengajarkan kepada santrinya, kepada muridnya, kalau makan sesuatu Pak, pernah diceritakan beliau dikasih belimbing dari Bandung habis ceramah, dimakan di mobil, manis banget rasa buah belimbing itu. Apa coba? Belimbingnya dimakan, bijinya dimasukin ke dalam plastik, pulang taburin. Subhanallah, banyak yang ambil manfaat belimbing itu Pak, sampai nggak kemakan. Makan jeruk manis, wah manis nih, jangan dibuang, tanam, taburin bijinya. Yang penting ada kemauan kita ini, tanam bijinya. Kalau ada pupuk, nanti yang numbuhin kembang, yang ngebuahin biar Allah. Luar biasa. Singkong, pesan beliau, kalau habis nyabut singkong, awas, ketika sudah diambil singkongnya jangan dibuang begitu tangkainya. Ambil singkongnya, patahkan, tancebin lagi. 6-7 bulan ke depan, ketika ke kebun lagi, ada yang bisa dicabut lagi. Begitu katanya. Jadi kalau jadi santri itu katanya enggak sulit makan, kecuali yang malas. Sama dengan kita, yang penting ada kemauan, mau usaha, pasti ada jalan. Urusan hasil serahkan kepada Allah, ya Pak ya. Kata Allah dalam Al-Quran, Masya Allah saya lupa benar. Dalam Al-Quran itu dikatakan, berkaryalah engkau biar Allah lah yang dan Rasulnya yang menilai. Wa qul i'malu. Nah kata Allah kan, i'malu, kerja. Berkarya, nanam, dagang, usaha. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dah, masalah hasil, masalah evaluasi, masalah buah dari para karya itu biar Allah yang nentuin. Yang terpenting sejauh mana dalam kita berkarya. In ahsantum
ahsantum li anfusikum. Kalau nanamnya bagus, rumput benalunya buang, ndak lupa mupuk, ndak lupa nyiram, ahsantum li anfusikum, nanti hasilnya pun bagus. Nanam cabe panen cabe, nanam timun panen timun. Tak ada panen timun panen cabe. Allah tidak ingat bahwa usaha tidak akan membohongi hasil. Sejauh mana kerajinan dalam berusaha, sungguh-sungguh dalam usaha, hasilnya pun pasti seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan cukup mengundang taufik dan hidayah dari Allah, membuka pintu hati kita sehingga kita tidak mudah frustasi, tetap semangat, tetap energik berusaha menggapai ridhonya Allah dengan mencari nafkah, dengan menghidupi keluarga dari jalan-jalan yang baik, halalan thayyiban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adzan ya.